كيف نرى؟ We see because light rays reflect off objects. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Iswahijin Ahmad dari Fakultas Usuluddin Jurusan Akidah Filsafat Islam. Kali ini saya akan menjelaskan sains Islam iaitu tokoh Ibnu Hitam, okey? Please don't go, I love you so, please break my heart. Ibnu Hitam atau Al-Hasan dalam bahasa Latin adalah seorang ilmuwan Muslim yang hidup sekitar tahun 995 Masehi sampai 1040 Masehi. Ialah hidup di Basra, Iraq dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kairo, Mesir. Ibnu Hitam atau Hasan dikenal luas sebagai bapa optik modern kerana kontribusinya yang luar biasa dalam bidang optik dan ilmu pengetahuan secara umum. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Manasir, buku optik yang berevolusi pemahaman tentang cahaya dan penglihatan. Ia secara eksperimental membuktikan bahawa cahaya bergerak dalam nyaris lurus dan menjelaskan proses penglihatannya secara rinci, termasuk pembiasan dan penentuan cahaya. Penelitiannya juga mencakup kamera absura, sebuah alat yang menjadi cikal bakal kamera moden. Selain optik, Ibnu Hitam atau Hasan juga berkontribusi signifikan dalam matematika dan astronomi. I curse the name, the one behind it all. Kelanjutan, karya Ibnu Hitam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berpengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropah, menginspirasi para ilmuwan seperti Roger Bacon dan Johann Kepler. Ia dianggap sebagai pelopor metode ilmiah moden kerana menekankan pada eksperimen dan observasi. Karya Al-Hitam, Kitab Manasik. Teori pertama itu teori tentang cahaya dan penglihatan. Ibnu Hitam membantah teori emisi cahaya yang dianut oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa mata memancarkan sinar untuk melihat objek. Ia berpendapat bahawa cahaya dipantulkan dari objek ke mata. Yang kedua itu eksperimen tentang pembiasaan dan refleksi cahaya. Ia melakukan eksperimen yang
sistematis untuk mempelajari bagaimana cahaya dibiasakan ketika melewati berbagai medium, misalnya air dan kaca, dan pantulan dari permukaan yang berbeza. Yang ketiga itu penggunaan kamera lubang Yano, kamera obskura yang menjelaskan prinsip kerja kamera lubang Yano yang menentukan bagaimana cahaya membentuk citra terbaik objek pada permukaan, yang merupakan langkah awal penting dalam mengembangkan fotografi. Yang terakhir, pengaruh karyanya terhadap perkembangan sains optik di masa mendatang. Karyanya menjadi rujukan utama bagi para ilmuwan di Eropah selama berabad-abad dan menjadi dasar bagi perkembangan optik moden termasuk penemuan teleskop dan iskoloskop. Ibnu Haytham menekankan pada observasi empiris, eksperimentik, terkontrol dan analisis data kuantitatif. Contohnya dalam pelajari pembiasaan cahaya, ia menggunakan berbagai jenis media transparan dan mengatur sudut-sudut pembiasaan dengan teliti. Metode ini sangat mirip dengan metode ilmiah moden yang menekankan pada pengujian hipotesis melalui eksperimen. Revolusi pandangan sains dunia ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Euclid percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap patulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Sang Ibnu Haytham, karyanya kitab Al-Manazir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi teks standar untuk studi optik di Universitas Eropah selama berabad-abad. Barang teleskop dan mikroskop serta kemajuan dan fotografi dan optometri semuanya berlaku pada pemahaman dasar tentang cahaya dan penglihatan yang diletakkan oleh Ibnu Haytham. Contohnya prinsip kebiasaan yang terjadinya digunakan dalam desain lensa pada teleskop dan mikroskop. Ibnu Haytham adalah seorang ilmuwan jenius yang kontribusinya terhadap optik dan metode ilmiah sangat signifikan. Ia merupakan contoh bagaimana sains dapat berkembang melalui observasi, eksperimen dan analisis yang teliti. Warisannya terus menginspirasi para ilmuwan hingga saat ini. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahawa Ibnu Haytham adalah contoh nyata bagaimana seorang ilmuwan Muslim dapat memberikan kontribusi besar bagi dunia, baik dalam bidang sains maupun agama. Kecerdasannya, semangat ilmuannya dan dedikasinya dalam mencari kebenaran patut menjadi inspirasi bagi generasi sekarang dan akan datang. Ia adalah bukti bahawa Islam mendorong untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya dan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Sekian, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.